Bagaimana mengetahui kematian dan permasalahan hari akhirat. Jadi satu kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Bakar bin Farash Al-Ansari Al-Khasraj Al-Andalusi Al-Qurtubi, yang kita sebut dengan Imam Al-Qurtubi, menulis buku At-Tazkirah fi Ahwalil Mauti wa Umuril Akhirah. Jadi dia di situ membicarakan bagaimana tentang masalah kematian, bagaimana kita mengetahui kematian itu sebelumnya, kemudian masuk sakaratul mautnya, kemudian alam barzahnya, kuburannya, kemudian akhiratnya, dan kita di kehidupan dunia apa yang harus kita lakukan. Jadi ini merupakan pedoman-pedoman yang diberikan oleh ulama. Beliau ini adalah bermazhab Malikiyah, bermazhab Maliki. Yang kedua, kitab yang kedua yang kita jadikan rujukan di sini adalah Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, yaitu bagaimana membersihkan Tazkiyatul Anfus, membersihkan jiwa kita. Di situ di bab 2 dijelaskan tentang bagaimana mengingat kematian, mengingat kematian dan pendeknya angan-angan. Ini ditulis oleh Said bin Muhammad Daib Hawa, atau kita sebut dengan Said Hawa. Jadi dua kitab ini nanti insya Allah kita akan menjadikan rujukan di dalamnya. Kenapa ini penting Bapak sekalian? Karena kita ini memang akan mengalami suatu perpisahan dunia. Tapi kira-kira beberapa ini makanya akan jelemupi karena kita ada sehat, alhamdulillah. Kita ada persoalan-persoalan dunia itu namanya puriati. Kita tidak terlalu banyak membawa ke hati persoalan dunia kita, apa karena kita sakit, atau karena permasalahan ekonomi, atau karena permasalahan keluarga. Ya, semua kita bisa selesaikan dengan atas izin dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan persoalan-persoalan seperti itu. Di kitab yang pertama ini diberikan pengantar oleh beliau, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Dalam pengantar beliau ini Imam Al-Qurtubi menyatakan, mengambil suatu ayat dalam surat Toha ayat 74, innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya kata Allah, siapa yang mendatangi, yang datang kepada Rabbnya, datang ketemu dengan Tuhannya, siapa yang mendatangi ke Tuhannya, nigi romelo lawi siruntu puanna, mujriman, tapi dia dalam keadaan berdosa, dia dalam keadaan berdosa, fa innalahu jahannam, maka sudah pasti, fa innalahu jahannam, maka Allah menyatakan sudah pasti dia itu masuk ke dalam jahannam, masuk ke dalam neraka. Artinya nanileki informasi Allah Ta'ala bahwa wahai hambaku, untuk ketemu dengan saya ada dua model manusia. Satu yang datang dengan saya dengan cara membawa dosa dan maksiat kepada saya. Tapi narekoyir membawa, kalau kamu membawa dosa dan maksiat itu, maka fa innalahu jahannam, maka hadiahnya, balasannya adalah neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Dan ini tidak mati dan tidak hidup. Artinya ini kita tidak tafsirkan. Kemudian tipe manusia yang kedua kata Allah, wa may ya'tihi mu'minan. Tapi siapa yang datang kepada Allah, yang datang kepada Rabbnya itu dengan mukminan, membawa keimanan, beriman kepada Allah, kada amilas salihat, dan sungguh-sungguh dia beramal saleh.
dan sungguh-sungguh dia beramal saleh, faulaika lahum darajatul ula, maka dia mendapatkan tempat yang tinggi, yaitu surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya Allah itu tidak terlalu memberikan paksaan, yang kita bahas beberapa minggu lalu, la ikraha fiddin. Tidak usah kita paksa-paksa orang. Kita cuma menyampaikan, Nabi itu cuma menyampaikan basyir wa nazir. Jadi dia memberikan berita gembira. Siapa yang mau mendapatkan kebaikan, siapa yang mau mendapatkan balasan baik, maka silahkan beriman dan beramal saleh. Nazirnya, peringatannya, siapa yang mau melakukan kejahatan, kemaksiatan, silahkan idimani, tapi balasannya adalah neraka. Jadi Allah tidak pernah memberikan paksaan-paksaan, apalagi kita cuma idik biasa terlalu kadang memberikan paksaan. Kalau kamu tidak begini, begini. Ya kode musibah kak, tanya ko selang misalnya. Kalau kamu tidak sama dengan golongan saya, kamu kurang hidayah. Kalau kamu tidak sama dengan kelompok saya, kamu kurang mendapatkan berkah. Padahal dia bukan Allah. Allah saja memberikan keluasan kepada hambanya. Silahkan anda, wahadainahun najdain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silahkan anda mau kafir, silahkan anda mau bertakwa, silahkan. Tetapi ingat, semua itu ada balasan, dan semua di dunia ini ada batas-batas kehidupan. Jannatu adanin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga ini yang dijanjikan, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai sebagai gambaran. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Inilah yang diberikan bagi orang-orang yang membersihkan dirinya dari segala bentuk kekafiran, membersihkan dirinya dari segala bentuk kemusyrikan. Itulah yang sering kita baca, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita, bahwa Allah itu maha suci dari kesamaan hambanya. Allah itu maha suci dari seperti apa yang digambarkan orang bahwa ada Tuhan yang lain selain Allah. Maha suci Allah seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita sering mendengarkan kematian. Ya, biasa dia cerita ya sang mati, tapi persoalannya yang tidak terjadi itu adalah tidak berbekasnya di dalam hati kita, sebagian, tidak semua. Kematian itu apa maksudnya? Biasa kita bawa tomate, bahkan biasa kita pasuru tomate, biasa kita melihat orang meninggal, sampai-sampai kita bahkan kita biasa memandikan, mengkafani. Tapi biasa kadang hati itu irwati tidak sampai kita kepada getaran-getaran bahwa saya kalau begini apa yang harus terjadi. Kira-kira maga ku yang kena. Yang banyak kan terjadi ya, menangis. Ya kok teriki biasalah. Biasa kita semua menangis. Ada keluarga kita menangis. Karena itu memang perasaan sedih. Tapi yang dijadikan lebih bagus itu adalah pekogi caranero, kita dihadapkan kepada mayat-mayat atau jenazah-jenazah yang kita lihat hampir tiap hari, hampir tiap subuh. Rupa umum bagi masih gie. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mate si pulan, mate pulana, alamat di sini, dikuburkan jam sekian. Itu adalah peringatan-peringatan sebenarnya, peringatan-peringatan bagi kita. Apakah itu masuk ke dalam hati kita bahwa iya kota payah nakana kira-kira ruang matengange, cukupkah kita ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Imur jolo masuk di hati kita itu. Terus simite selesura melebita keluarga kita kalau ada kematian, kita melihat datang di sana bertakziah, mendatangi orang-orang yang sudah meninggal. Biasa kita cerita-cerita, tapi persoalan itu yang di hati kita ini, engkau gerom yang betul-betul saya kalau sebentar pulang ini saya meninggal. Ikon kamu makor alhamdulillah. Tapi biasa kita sudah di kuburan, okon dikiburu leman itu matewe. Kita di kuburan itu orang yang mayat ini sudah mau dikuburkan, sampai tidak ada pun rasa. Tidak ada rasa dalam hati kita, getaran dalam hati kita, maka dia matu mateto.
Mitona lisu pamasina pung Allah Ta'ala. Yang kadang kan biasa kita cerita, ya rotomatewe, niga tomate, ya no mate. Maka kesiro, ya manumo. Kita asik dengan pembicaraan seperti itu. Kita ceritakan si mayat ini, kalau kebaikannya tidak apa-apa. Kata cerita maka daya, laban anu, laban jagoe, laban yang anggota tulu mapakere misalnya, laban yang anggota tulu panras rasa ki. Mereka sudah pergi. Itu kita ceritanya begitu. Tapi masalahnya, adakah kita itu masuk dalam hati kita? Weh lemak nih kasiano. Iya kau lemak kak baja. Iya. Apa yang harus saya bawa? Apakah seperti tadi membawa dosa, maksiat, ataukah kita membawa amal saleh dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, sehingga dalam kitab ini dikatakan bahwa bagaimana kita mengingat kematian, bagaimana kita senantiasa mengingat kematian. Karena kematian itu ya mana ini kan pada desa bahan nero ustaz-ustaz sering tasya kong mati ya pasti dibahas itu. Kullu nafsin za'iqatul maut, tungka-tungka makinya wa mati manang, semua yang bernyawa itu akan mati. Setelah dilanjutkan lagi ada ayat banyak sekali itu ayat-ayat lanjutannya itu menceritakan wa nabluukum bisyarri wal khair. Itu kalau dalam surah Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khair. Itu dikatakan bahwa dalam kehidupan itu ada cobaan-cobaan, ada syar, ada cobaan-cobaan yang jelek, anu deni puji. Ada juga cobaan-cobaan yang khair, malah dipuji. Nah, dua cobaan-cobaan ini itu dilihat oleh Allah kepada kita, siapa yang mampu menjalani cobaan-cobaan ini, dia tetap beriman dan beramal saleh di atas dua cobaan ini, maka dialah yang selamat. Wa ilaina turja'un, kata Allah, dan kamu akan kembali kepada saya. Masih sakul di situ kalau pun Allah Ta'ala. Kasiasi ko tatato kul di situ pun Allah Ta'ala. Sogi kul di situ kalau pun Allah Ta'ala. Matan jabatanmu di situ kalau pun Allah Ta'ala. Rakyat biasa di situ kalau pun Allah Ta'ala. Orang kaya, orang miskin tetap dua cobaan. Asyar dan al-khair. Pejabat tidak pejabat tetap dia dapatkan dua cobaan, kebaikan dan keburukan. Orang punya ilmu dan tidak punya ilmu tetap dua cobaan, kebaikan dan keburukan. Tinggal bagaimana caranya orang ini menyelesaikan persoalannya, bagaimana caranya orang ini menyelesaikan masalahnya. Nah, sampai dikatakan dalam surah Al-Mulk itu bahwa al-hayata wal al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa orang yang hidup ini itu mati kemudian hidup kemudian mati lagi, itu diberikan ujian untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang ahsanu amala. Niga ya toma kesing persoalan hidupnya, persoalan yang dicoba oleh Allah itu keburukan dan kebaikannya itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Itu dimaksud ahsanu amala. Di ulama yang lain menyatakan tafsiran ayat ini adalah memperbanyak mengingat kematian. Jadi tafsiran ayat ini memperbanyak mengingat kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bicarakan begini jangan sampai nanti kita ada kita tidak pernah cerita tentang apa kematian ini, mengingat kematian ini. Engkau tuh biasa bener remuji amat tengangi ya Ustaz. Tidak apa-apa, itu justru bagus. Lebih bagus kalau kita banyak mengingat kematiannya. Ada ulama menyatakan di sini bahwa siapa yang mengingat kematian itu 20 hari sehari semalam. Turun ngerengi mati, saya mau mati, saya mati besok, saya akan mati, saya akan mati, saya akan mati. Melo kali sulupung Allah Ta'ala, melo kali sulupung Allah Ta'ala, mati ki. Dia ingat 20 kali dalam sehari semalam. Itu dikatakan ulama berpendapat itu bahwa dia akan dikumpulkan dengan para syuhada. Ya, meskipun ini dalam kitab Al-Qurtubi dikatakan hadisnya itu dhaif. Dia menyebut hadis itu dhaif. Tapi tidak apa-apa dhaifnya karena tidak diambil hukum. Imam Qurtubi memasukkan sebagai dalil itu supaya kita banyak memotivasi mengingat kematian.
telu maringerki lo amat tengangnya. Sehingga banyak hadis diceritakan, aksiru zikra hazihil lazzat, perbanyaklah mengingat apa yang memisahkan antara kenikmatan dan kelezatan dunia. Ya, engerengi pamegi mengerengi ro makadiro papa aja ka pamegi waram paraku asaba amat tengang. Papa aja ka manri menyamang nasaba amat tengang. Iro papa aja ka si bawa iro sininna bisnisku karena kematian yang memberhentikan memisahkan saya dengan seluruh keluarga tercinta saya hanya karena kematian. Yang memisahkan saya dengan sahabat-sahabat saya adalah kematian. Yang memisahkan saya dari seluruh apa yang saya idam-idamkan, apa yang saya cita-citakan adalah kematian. Sehingga Umar bin Khattab pernah disampaikan begini. Apa kata Umar bin Khattab bersama sahabat? Kami bertanya kepada ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kelezatan-kelezatan itu sampai kita tinggalkan? Itu adalah kematian. Jadi yakni al-maut, kematian itu. Jadi mungkin hari ini, malam ini Bapak Ibu sekalian, Pak Dempi mas cerita-cerita, tapi tidak menutup kemungkinan besok subuh, besok siang hari ada di antara kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan juga saya. Tanpa kadaki mati ustaz laba ustaz silis pamasina pengala taala. Nah, itu saya akan berurusan dengan Allah. Begitu juga jamaah, kalau ada yang seperti itu, maka itu akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita sudah selesai, ya mungkin pura nisya dampak-dampangan, pura saling mengikhlaskan, tapi urusan kita dengan Allah belum selesai. Maka perbanyaklah mengingat kematian itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian ini ulama memberikan bahwa kalau kita sering mengingat kematian, itu pertama dosa-dosa kita itu akan dibersihkan dosa kita, karena kita banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian, maka dosa kita dibersihkan. Kemudian gaya hidup kita berbeda. Kita pasti suhud kepada dunia. Kita tidak terlalu melebihkan apakah tunaleki, ya. Kita tidak terlalu meninggikan itu dunia, bahwa dunia kalau kita capai begini, saya sudah mencapai begini, kita tidak persoalkan itu. Kita tidak persoalkan seperti itu. Kan selama ini banyak orang lupa, dia tidak suhud kepada dunia, tapi dia mencari betul dunia, sehingga kematiannya lupa, dan lupa maka mati, karena dia sibuk dengan persoalan-persoalan duniawinya. Kemudian yang selanjutnya, kematian itu juga menjadikan cukup sebagai pelajaran bagi kita. Cukup pelajaran, kafabil mauti, ya. Jadi cukup kematian itu menjadi peringerang apa guruang. Jadi kalau ketemu mati, kesel surat tamat, yang ke keluarga tamat, cukuplah itu menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan itu getaran itu terus masuk dalam hati kita, sehingga kita terus merasa bahwa mungkin hari ini yang terakhir saya ceramah, kalau Ustaz, mungkin hari ini saya terakhir ikuti ceramah maghrib isya di Mujahidin, besok saya tidak ikut lagi ceramah karena saya sudah dipisahkan dengan kematian itu. Mungkin hari ini kita bersenda gurau, besok sudah tidak lagi. Mungkin hari ini kita sama dengan keluarga, besok tidak lagi. Semua ingatan-ingatan kita itu akan membawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ada yang pasti menurut At-Taim ini, ada dua hal pasti ini melenyapkan kematian, kenikmatan dunia. Yang pertama itu adalah kematian, dan kedua ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat-nikmat dunia ini akan capui, selesai. Semua nikmat apa saja yang kita nikmati semua akan selesai, dan semua juga apa yang penderitaan kita di dunia ini semua akan berakhir. Jadi kalau ketemu malasa, tidak usah merasa putus asa, paturan nuki. Irolah saya pasti selesai, dan diselesaikan dengan kematian. Makanya Nabi melarang, kalau enggak gunakan alasa, pasrahkan itu, ikhlaskan kepada Allah, maka di saat kamu mendapati kematian, kamu akan diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau tu biasa tu malasa kasih matotongang,
dia cuma bisa duduk, dia cuma bisa berbaring, namun kasih mandre masuk satoni, tidak usah lagi dipikirkan itu. Diajak orang sakit itu atau malah saat keluarga tak ikhlaskan terima penyakit itu, terima melempuh ya roh, banyaklah berzikir berdoa kepada Allah. Ya kudem itu penadapi kimate tidak apa-apa, terima terus terima, itulah nanti menjadi ampunan pelepas dosa kita. Nasa Nabi tak ya dampai dosa itu makwe, karena itu akan selesai. Nari kumate ki dia naga pedih, tidak ada lagi derita. Kalau kita sudah tidak meninggal, tidak ada lagi persoalan miskin kaya. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi istilah orang yang derajat sosialnya tinggi. Ini bali boleh meriawi, tidak ada lagi seperti itu. Semua selesai persoalan. Dan persoalan kedua adalah bagaimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siologi pun Allah taala, apa yang kita perhadapkan kepada Allah. Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi kita agar romatu siologi pun Allah taala, apa yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ad-dahak ini juga memberikan bahwa orang yang suka mengingat kematian itu sering mengingat kematian itu akan dimuliakan 3 hal. Jadi rekung ketu maringer akan kita mati, akan kita kembali kepada Allah, itu akan diberikan 3 hal kemuliaan, dan ini dijamin. Yang pertama adalah dia selalu bertobat. Jadi ciri-ciri orang yang banyak mengingat kematian itu melil disusiruntu Allah taala napoji tobae, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban salat, puasa, ibadah dan sebagainya. Kemudian disitulah dia selalu bertobat kepada Allah, tulu toba lepung Allah taala, dan selalu memohon ampun kepada Allah. Makanya itu Nabi mengajarkan sekiranya itu kita banyak selalu istighfar. Ada yang menyatakan Nabi 70 kali istighfar sehari, ada menyatakan Nabi istighfar 100 kali dalam 1 hari. Ya banyaklah. Ini teneki Nabi, teneki ulama, teneki aga, teneki ahli ibadah yang bagus. Mereka makutu istighfar. Apalagi kalau membaca kalimat zikir la ilaha illallah. Ya kenapa kita tidak biasa? Tidak harus diucapkan. Mungkin hati kita sambil jalan, sambil duduk hati kita membaca istighfar itu la ilaha illallah, kemudian astagfirullahaladzim. Kemudian kita juga membaca salawat kepada Nabi supaya kita mendapatkan syafaat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini kadang kita tidak mau duduk-duduk seperti begitu. Kemudian yang kedua adalah hati yang qanaah. Jadi rutuna puji meringar ngamat tengang, ciri-cirinya itu adalah hati qanaah. Tulu meluang ipapina dinah. Dia ikhlas menerima apa adanya. Tidak persoalkan apa yang datang dari Allah, dia terima saja. Makoni Allah taala. Inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya apa di sebagian megangi nuko tak megangi yang sana. Ya, ini tidak qanaah. Orang yang tidak qanaah itu ciri-ciri mengingat kematiannya kurang. Kemudian yang ketiga adalah dia semangat beribadahnya tinggi. Semangat ibadahnya tinggi. Jadi kan ini luar biasa kita ini Bapak sekalian, semangat ibadah kita. Ya kita sujud kepada Allah, bersalat jamaah di masjid. Kemudian kita ada mengaji, ada zikir, mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu semangat ibadah itu. Insyaallah hari Senin Kamis mau puasa ki angkatuna bawa Andre mau pandri itu mau puasa. Ini semangat ibadah ini terus kita lanjutkan sebagai tanda bahwa kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan dalam surah Al-Qasas itu wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Sampai nasa Allah taala, carilah yang dianugerahkan Allah kepadamu, surga, kampung akhirat. Jadi yurulino ini lekupung Allah taala, itulah yang kamu pakai mencari surga di hari kemudian. Kira-kira begitu. Tapi yang kata biasa orang terjemahkan itu carilah surga akhirat, jangan lupakan duniamu. Ya maksudnya ya begitu terjemah agak senero. Tapi yang dimaknai ulama itu bahwa irjolo musappa akhiratmu surgana mu apung Allah taala ri akhiratmu sappa nasaba lino naweleku pung Allah taala. Ir lino mu pakai untuk mencapai akhirat itu. Ya, itu yang dimaksud dalam tafsiran ayat itu.
Jadi carilah surga di negeri akhirat pada apa yang telah Allah berikan kepadamu di dunia. Ya, Anda punya harta, Anda punya apa, pakailah itu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kita menyikapi ini, kematian ini? Kita pernah sahabat bertanya ini dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar annahu qala, pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah bersama Rasulullah, ini Ibnu Umar. Faja'ahu rajulun minal ansar fasallama 'alan nabi. Kemudian jadi seorang Ansar ini mendatangi beliau dan memberi salam. Summa qala, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Kegeiro ortoma tepa yang paling baik, yang paling afdal. Termasuk kita ini. Kira-kira kalau ditanyakan apakah kita ini mengaku orang beriman, orang mukmin? Iya. Kira-kira pakutanan akan natoki. Ansar ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling afdal, yang paling bagus? Siapa orang mukmin yang paling baik? Ya kira-kira kau ini kena misalnya kalau ini alhamdulillah termasuk kita. Apakah kita ini termasuk afdal atau tidak? Apa kata Rasulullah? Qala ahsanuhum khulukan. Yang dianggap orang mukmin bagus itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Kita tidak usah jelaskan terlalu rinci, tapahani yang paling bagus akhlaknya. Akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Nabi Muhammad, akhlaknya kepada sesama muslim, akhlaknya kepada sesama manusia, akhlaknya kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terbaik. Apa angkat tu tahu maka sing ahlakna pada narupa tahu maja ahlakna lu Allah taala. Angkat tu makan ahlakna lu Allah taala tapi maja ahlakna lu pada narupa tahu. Angkat tu makan pada ahlakna pada narupa tahu pada nami sallang. Kalau sesama hamba Allah, apakah dia orang kafir, orang non-Islam, Yahudi, Nasrani atau agama yang lain, tetap dia tidak berbaik di situ. Dia hanya baik antara sesamanya. Dia tetap jahat, dia tetap memusuhi dan sebagainya. Nah, Nabi katakan yang terbaik di antara kamu itu adalah ahsanul khulukan, yiru maka singi ampikiduna, akhlak-akhlaknya. Kemudian pertanyaan kedua, qala fa'ayyul mu'minina aqyas. Ya Rasulullah, siapa yang paling cerdas di antara mereka orang beriman itu? Niga tu si paling tuaca kira-kira. Aksaruhum lil mauti zikra. Ire sang tuaca. Yang pintar itu adalah yang banyak mengingat kematian. Yang banyak mengingat tentang kematian. Apa kata biasero ada pernah suatu dikisahkan itu suatu ulama, ada yang bertanya, itu orang yang hartanya banyak, rumahnya besar dan sebagainya, apakah dia itu katanya pernah mengingat kematian? Maka tidak pernah. Berarti nasang yakulinang kenenger tidak banyak mengingat kematian, dia sibuk dengan dunianya. Berarti kamu lebih pintar dari mereka. Iku nasar lebih macako lebih real, karena kamu itu mempersiapkan dirimu. Kematianmu kau ingatkan, kamu banyak mengingat kematian dan kamu mempersiapkan dirimu. Wahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang yang mengingat kematian satu, kemudian mempersiapkan dirinya akan kematiannya. Itulah orang pintar. Jadi yang dianggap orang pintar itu bukan karena makaragaki ya kasih dikasih kolaku. Tamat SD mah, tamat SR mah, lalu jaga uki ku kasih, misalnya begitu. Ya, saya tidak punya tamatan apa-apa. Yang di sana itu angkani profesor, angkani doktor, ahli ini, ahli itu. Apakah dia orang pintar? Rasul tidak seperti itu. Rasul menjawab yang pintar itu adalah yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya tentang kematian itu sendiri. Itulah dianggap orang pintar. Di hadis lain juga dikatakan, siapa Rasulullah yang paling mulia, wa aqyasun nas, dan siapa yang paling cerdas di antara kita ini yang beriman? Ya tetap begitu jawaban Nabi, yang banyak mengingat kematian dan yang banyak mempersiapkan dirinya tentang kematian itu. Itulah orang pintar, itulah orang cerdas, kata Nabi. Nah, jadi kita tidak usah merasa minder dengan orang-orang ya biasa saja kita bergaul di dunia ini.
apakah dia pejabat, matan resikolan atau sogi dan sebagainya. Kita biasa-biasa saja. Karena Nabi sudah menjamin bahwa yang paling cerdas dan yang mulia adalah orang yang selalu mengingat kematian dan selalu mempersiapkan dirinya bahwa dia akan mengalami kematian itu. Ini kira-kira Bapak sekalian, insyaallah minggu depan kita bahas setelah mengingat kematian kita masuk kepada sakaratul maut. Terjadinya proses kematian melalui sakaratul maut. Bagaimana informasi Al-Qur'an dan informasi Nabi tentang sakaratul maut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.